Kalahkan PS Pasbar 3-0, Minang Sejagat wakili Sumbar ke putaran nasional Piala Suratin U15. Padang Pariaman Minang 1. Minang Sejagat FC asal kota Payakumbuh berhasil menjadi jawara Piala Suratin U15 zona Sumatera Barat tahun 2022. Berlaga di Stadion Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis 29 Desember 2022, klub milik Insinyur Suparman ini menyudahi perlawanan PS Pasbar dengan skor telak 3-0. 3 gol Minang Sejagat dihasilkan lewat brace Randy Saputra dan 1 gol tambahan dari Bintang Satyo jelang bubaran. Bermaterikan putra-putra terbaik Luhak 50 kota, Minang Sejagat langsung unggul cepat atas PS Pasbar saat laga baru memasuki menit ke-6. Bola skrimmit di depan gawang berhasil dimanfaatkan top skor Piala Suratin ini untuk membuka keunggulan Minang Sejagat. Selepas gol Randy, anak asuh Zulkahendra semakin percaya diri dalam mengatur alur permainan. Kombinasi Frans Maulana, Nando Ferdinand, dan Muhammad Rasya berhasil membuat PS Pasbar kesulitan mengembangkan permainan. Variasi bola-bola pendek dengan sesekali umpan-umpan panjang membuat permainan Minang Sejagat semakin cair. Sementara itu, PS Pasbar mencoba mengandalkan skema serangan balik. Kapten tim Fabian Okta seperti terisolasi di lini depan. Minimnya support dari lini tengah membuat Fabian dan Muksid Naufal kesulitan menembus lini pertahanan Minang Sejagat. Muhammad Fadli sebagai jenderal di lini tengah harus bekerja ekstra keras menemukan celah pertahanan Minang Sejagat yang dikawal Muhammad Rado dan Arif Nur Rahman. Sebuah percobaan oleh Fadli dari luar kotak masih menyamping di sisi kiri gawang Muhammad Aufa. Tak mau ditekan balik, Minang Sejagat terus mencoba menggempur pertahanan PS Pasbar. Sebuah percobaan dari Muhammad Rasya masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang PS Pasbar Muhammad Rizky. Tak mau patah arang, PS Pasbar terus mencoba membalas. Jelang istirahat babak, tercatat PS Pasbar beberapa kali berhasil membuat barisan pertahanan Minang Sejagat kalang kabut. Kemulut di depan gawang Muhammad Aufa berakhir dengan situasi indirect. Kapten PS Pasbar Fabian Okta yang maju sebagai eksekutor masih belum bisa memaksimalkan kesempatan. Skor 1-0 menutup paruh pertama. Usai turun minum, Minang Sejagat kembali mengambil alih situasi permainan. Masuknya Muhammad Dastin menggantikan M. Zlatan Zauzi cukup memberi warna alur penyerangan Minang Sejagat. 5 menit babak kedua berjalan, penyerang andalan Minang Sejagat Randy Saputra berhasil lepas dari jebakan offside. Randy mampu mengelabui 2 pemain bertahan Pasbar. Sayang sepakannya masih melambung di atas gawang Muhammad Rizky. Seperti menjadi hantu bagi lini pertahanan PS Pasbar, Randy melakukan aksi dribbling dan melepaskan sepakan keras mendatar. Namun, percobaan itu masih bisa diantisipasi kiper PS Pasbar Muhammad Rizky. Babak kedua nyaris menjadi milik Minang Sejagat. Bertubi-tubi, serangan dilepaskan Frans Maulana CS ke daerah pertahanan PS Pasbar. Puncaknya pertengahan babak kedua bermula dari free kick Muhammad Rasya. Bola rebound langsung di heading Randy Saputra. Skor 2-0, Minang Sejagat semakin menjauh.
2-0 membuat anak-anak Minang Sejagat semakin menggila. Beberapa kali percobaan skema open play maupun bola mati berhasil menekan habis-habisan kubu PS Pasbar. PS Pasbar bukanlah tanpa peluang. Berawal dari free kick Rizky Pratama yang mampu ditepis kiper Muhammad Aufa. Bola reboundnya justru jatuh ke kaki pemain PS Pasbar. Sayang, peluang emas satu-satunya itu gagal dimanfaatkan barisan depan Pasbar. Memasuki injury time, pemain pengganti Bintang Satyo berhasil lepas dari kawalan back PS Pasbar. Melakukan dribbling di sisi kiri pertahanan PS Pasbar, Bintang berhasil melepaskan bola crossing ke dalam kotak penalti. Seperti dinaungi keberuntungan, bola crossing Bintang justru melengkung ke dalam gawang PS Pasbar. Kiper PS Pasbar Muhammad Rizky yang sudah out of position tak mampu mengantisipasi bola crossing Bintang. Skor 3-0 menutup laga sore itu dan memastikan tim U15 Minang Sejagat mengikuti jejak tim U13 menjadi wakil Sumbar di fase nasional nantinya. Silakan diabadikan. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa.